Shalom, selamat pagi Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 24 Januari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Galatia pasal 2 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Dada au be na mangului nuaing, Kristus do mangulu di bagasan au. Ia mangulu peau nuaing di bagasan daging, mangulu marhite-hite haporseon di anak ni debata, namak kaholong yau, jala nama ngalehon dirina humokop au. Demikian firman Tuhan. Amanginang pada perikop ini, Rasul Paulus sedang menceritakan kisah tentang dirinya, di mana dia tadinya adalah seorang Yahudi yang ketat. Dia adalah seorang Yahudi yang taat, yang melakukan segala aturan-aturan hukum-hukum Yahudi, sebagaimana layaknya, sebagaimana harusnya. Namun akhirnya dia mengakui bahwa ketika perjumpaannya dengan Yesus Kristus, dia mengalami kelahiran yang baru, tanpa melalui proses kematian, atau kalau dalam sebuah lagu pernah dikatakan bahwa aku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Bukan mati secara fisik, tetapi kehidupan lamanya telah dimatikan, telah ditinggalkan, lalu dia memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Tetapi tidak melupakan keyahudiannya Rasul Paulus itu sendiri. Dia tetap menjadi seorang Paulus yang berasal dari suku Yahudi. Dia masih menjalankan beberapa aturan Yahudi yang disesuaikan dengan teladan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang pola hidupnya, pola pikirnya, tingkah lakunya, pola pergaulannya, sosialnya, sekarang sudah menjadi seorang Paulus yang diatur atau dikemudikan oleh Yesus Kristus. Tadinya kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang Batak, yang memiliki kepercayaan kepada hal lain, sosok lain. Kita sudah punya tradisi dan adat, tatanan hidup sebagai masyarakat yang sudah lama berjalan juga. Namun ketika kekristenan datang, ketika para misionaris datang,
mereka memperkenalkan hidup yang baru kepada orang-orang Batak. Bukan untuk meninggalkan habatahonnya, bukan untuk meninggalkan kebatakannya, tetapi untuk membuat kebatakannya itu menjadi mulia, menjadi bersih. Bukan untuk mematikan, membunuh semua tradisi, adat, budaya, pola pikir tentang Batak, tetapi memperbaharuinya agar menjadi kebatakan yang Kristen, yang dikemudikan oleh Yesus Kristus. Maka baiklah, Amanginang, kita pun belajar seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi. Kita katakan seperti itu juga. Kita sekarang hidup, tapi bukan kita lagi. Bukan habatahon lagi, bukan kepercayaan terhadap roh-roh arwah nenek moyang lagi yang memimpin kita, yang menguasai kita, tetapi teladan Kristuslah sekarang yang menjadi kuasa atas kita. Kita tetap menjadi seorang Batak, melakukan tradisi-tradisi Batak, tetapi bukan lagi ketakutan atas roh-roh nenek moyang, sotong muruk opui, sotong muruk sahala di daupung, dengan hal lain misalnya. Tetapi sekarang kita melakukan apapun di dalam tradisi kita karena itu adalah kebaikan bagi sesama, menjadi cara kita untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada Allah dan menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Kita yang hidup sekarang bukan lagi manusia lama yang tinggal di dalam kepercayaan animisme seperti orang-orang Batak pada zaman dahulu, tetapi kita telah dikemudikan oleh Yesus Kristus. Kalaupun pada masa lalu kita lahir sebagai seorang Kristen, Amanginang, pada masa lalu, pada waktu-waktu yang sebelumnya, bahkan sepanjang tadi malam, semalam kemarin kita masih melakukan dosa dan kesalahan, maka kita akan katakan, aku yang hidup sekarang hari ini adalah aku yang baru. Hari ini kita akan katakan bahwa kita adalah kita yang baru, yang hidup dikemudikan oleh Yesus Kristus. Kita akan memperbaiki diri kita yang kemarin itu, yang melakukan kesalahan itu. Hari ini kita akan melakukan kehidupan, kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru oleh iman di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kemudi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami dari malam hari hingga kepada pagi yang indah ini. Engkau sertai kami. Untuk itu Tuhan, kiranya sebagaimana penyertaan-Mu kepada kami di malam hari yang telah kami lalui, sepanjang hari ini pun Tuhan, kiranya Engkau tetap sertai dan jagai kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami kini hidup di dalam hidup yang baru, di dalam keselamatan oleh anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan dapat mempertahankan hidup yang kudus, sebagaimana anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah teladankan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amanginang. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Horas.